pun kalau seandainya masuk ke dalam daftar, belum tentu juga dia akan turun ke lapangan. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang daftar pihak ketiga yang berizin OJK dan API. Yang ini kalau kalian ditagih berarti DC-nya ada. Nah, pihak ketiga apa saja itu yang terdaftar, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya ambil lagi ya dari teman-teman semuanya yang galbay di Solusiku. Sepertinya saat ini Solusiku sudah mulai mengincar ataupun sudah mulai mengikuti ada kami dalam penagihan pinjolnya. Nah, ini update buat yang galbay di Solusiku. Telat sehari aplikasi Solusiku udah datangin Grab, bilangnya mau ambil paket. Udah dibilang gak ada merasa mesen, dia langsung nelfon orangnya. Baru ngomong udah marah-marah, malah aku adu mulut. Jadinya bilang mau penjarakan lah, mau bakar rumah lah, sangat meresahkan sekali. Nah, ini datang di daerah Jabodetabek teman-teman ya. Baru galbay 1 hari, pinjolnya sudah mesen-mesen Grab untuk ngamuk-ngamuk. Nah, kalau model seperti ini kita teringat seperti ada kami kan ya. Jadi sekarang banyak sudah pinjol yang penagihnya seperti ada kami. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya yang merasa galbay di Solusiku, ingat sekali, mau itu abang Gojek, mau itu kurir, mau apa, kalau kalian seandainya ada galbay di sini, berarti kalian sudah tahu harus apa, yaitu jangan terima paket yang bukan milik kalian. Yang pertama. Yang kedua, kalau abang Gojeknya marah-marah, sampaikan, "Bang, saya tidak pernah ada pesan Gojek, saya ada galbay." Nanti abangnya pasti akan mengerti, karena banyak kok Gojek yang galbay juga, pasti dia akan mengerti dengan posisi kita. Gue teman-teman ya, kalau bisa jangan lupa di videoin dan pancing terus DC-nya sampai menyebutkan nama aplikasinya, lalu lapor kepada pinjolnya dan CC-kan kepada OJK untuk kalian lebih aman lagi ya teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, buat yang sekarang ini sedang mengalami penipuan. Nah, ada seorang teman yang mungkin tanpa sengaja dia menggunakan pinjol ataupun ngeklik tiba-tiba dia langsung diretas akunnya, ujung-ujungnya saldonya sampai kesedot. Nah, di sini ada seorang teman yang berbagi pengalaman, dia coba untuk lapor kepada OJK, bahkan datang ke kantor OJK juga, lapor kepada polisi, kemudian juga lapor kepada pinjolnya, ternyata tidak ada jalan keluar. Nah, seperti ini informasinya. Saya galbay karena korban penipuan, saya nggak sanggup bayar, saldo bank tersedot sama mereka. Saya malahan tidak tahu aplikasi apa aja, tahu-taunya ada dikirim WhatsApp dan telepon penagihan. Apakah saya aman kalau ini diabaikan? Terus ternyata banyak yang mengalami hal yang sama dong, saya juga kena penipuan, udah gitu di aplikasi legal pula. Sekarang sih cuma kuat mental aja, uangnya tidak kita gunakan, masa kita yang ditagih? Terus dia jawab, iya uangnya nggak digunakan, kita yang kena pinjol. Lapor ke cyber malah disuruh buka aplikasinya terus kirim saldo lagi, mau pakai jasa penghapusan, kena tipu. Jadi udah susah lah, apalagi yang mau diusahakan katanya. Nah, lucunya dia sampaikan di sini bahwa dia coba untuk lapor kejadian tersebut kepada cybernya OJK, malah dia disuruh buka aplikasi tersebut terus disuruh kembalikan uangnya itu ya kepada si yang ngirim tadi itu. Nah, malah dia ketakutan karena apa? Tagihannya nanti akan tetap muncul, sementara uang tersebut entah mau dikembalikan kepada siapa. Otomatis kalau datangnya dari pinjol ilegal, pastinya kan tidak akan kembali ke pinjol tersebut. Nah, banyak juga yang bilang, percuma kak, saya lo sudah lapor polisi malah nggak ada penanganan, saya lapor ke aplikasi OJK yang resmi masih dalam tahap verifikasi, udah mau sebulan statusnya verifikasi aja. Nah, ini teman-teman ya, jadi memang kita polemik ya, kalau emang ada kasus seperti ini kadang mau lapor kepada OJK, kita juga kasusnya dibiarin, kita mau lapor pada polisi juga tidak ada penanganan. Tapi tetap setiap kejadian itu kita wajib punya laporan kepada OJK sebagai backup kita. Nah, itu dia teman-teman ya. Tapi emang benar sih, sejauh ini kita cuma bisa ngelapor kepada OJK, cuman itu saja jalannya. Walaupun tidak ditanggapi, tujuan kita melapor kepada OJK bahwa ini bukti saya terpaksa harus galbay karena penipuan, uangnya tidak saya gunakan, saya sudah melaporkannya, tapi tidak ada tanggapan, itu bukan kesalahan saya. Jadi ini sebagai bukti. Jadi satu-satunya jalan yang benar itu adalah
kita galbay. Banyak orang yang gagal melakukan galbay itu karena di awal-awal itu mereka tidak mempersiapkan diri. Salah satunya adalah tidak kuat mental, setengah-setengah, asal ikut-ikutan, tidak memahami pinjolnya, bahkan mereka sama sekali tidak pernah update informasi tentang pinjol. Nah, ini adalah orang-orang yang terjerat gaya lubang tutup lubang, tidak percaya dengan omongan kita, tidak percaya dengan kejadian di lapangan, dan ujung-ujungnya setelah mereka alamin sendiri baru mereka merasakan bahwa yang selama ini diungkapkan oleh orang-orang yang mengalami kejadian di lapangan itu adalah benar. Nah, seperti halnya buat kalian-kalian ini yang paling banyak ditagih oleh pihak ketiga, apalagi entah dari mana-mana saja, bahkan banyak yang share ke saya, Mbak ditagih lagi, Mbak ini lagi, dah banyak sekali ya. Nah, teman-teman perlu lihat sendiri ya, ada beberapa pihak ketiga yang memang diizinkan turun ke lapangan oleh pinjol dan API karena ini mereka terdaftar. Nah, kalau kalian ditagih oleh pihak ketiga ini berarti pihak ketiga ini resmi. Nah, berikut daftar dari penyedia jasa keuangan yang memang terdaftar di API. Jadi kalau seandainya kalian di WA sama yang di luar dari daftar ini, abaikan saja, berarti itu ilegal ya. Yang pertama adalah Sahabat Sakinah Center, Siang Hau Teknologi, Call Mitra Persada Indonesia, Kelola Aset Indonesia, Telemark, Integrasi Indonesia, Jasa Konsultasi MBA, Ekosistem Digital Nusantara, Buah Naga Teknologi, Asia Kolek Indonesia, Swakarya Insan Mandiri, Alonai Mitra Prima, Indo Kolektor Nusantara, Mitra Koleksi Mandiri, Kolektius Aset Manajemen, Investasi Modal Bersatu, Luar Biasa Teknologi, Bahana Mitra Prima, Valdo Internasional, Debito Korporindo Utama, Teknologi Internasional Nusantara, Paper Service Indonesia, Satria Putra Komando, Berkat Giat Jaya, Perkasa Abadi Perdana. Nah, ini adalah pihak ketiga di bawah naungan API, yang mana pihak ketiga ini DC lapangannya sudah punya sertifikasi SPPI. Jadi kalau memang kalian ditagih, datang DC-nya ke rumah, berarti ini resmi. Di luar dari ini adalah tidak resmi alias ilegal. Sekalipun penagihannya itu lewat WA, tapi dia menyebutkan namanya di luar dari yang saya sebutkan ini, sudah 1000% dia ilegal, jangan ditanggapin. Nah, itu dia daftar-daftarnya teman-teman ya. Jadi kalau saya hanya di WA, dari A, dari B, dari C, terus kalian ingat tidak ada dalam daftar, berarti tidak usah kalian tanggapin. Tapi pun kalau seandainya masuk ke dalam daftar, belum tentu juga dia akan turun ke lapangan, karena untuk turun ke lapangan itu biasanya ada mandat nih dari pinjolnya. Makanya kita harus update nih pinjol-pinjol apa saja yang sudah mulai menurunkan DC lapangan, pinjol-pinjol apa saja yang mulai sekarang lagi gencar, ataukah hanya WA saja, ataukah neronya sampai ke kantor. Nah, itu wajib untuk diupdate karena setiap bulan, setiap tahun itu akan jadi perbedaan ataupun penambahan dalam siklus penagihan. Karena mereka lihat di tahun kemarin itu targetnya cuma sekian, dengan cara penagihan seperti ini, berarti di tahun ini dengan cara seperti ini mungkin akan mendapatkan tagihan lebih banyak lagi. Nah, itu akan berubah. Jadi makanya saya selalu menyampaikan kepada kalian di awal, pasti akan saya bagikan keadaan-keadaan yang di lapangan dari teman-teman yang memang sudah langsung terjun ke lapangan, bertemu dengan para penagih, ataupun curhatan-curhatan teman-teman yang mungkin ini bisa menjadi motivasi buat kalian. Nah, itulah gunanya untuk terus update, dan tolong perhatikan untuk kalian mendapatkan informasi dari manapun. Di vlog sebelum ini saya sudah sampaikan kepada kalian, Badan Pengawas Keuangan pun mengatakan bahwa orang yang galbay atau orang yang terkena kredit macet itu tidak bisa masuk ke dalam unsur pidana, tetap masuk dalam perdata. Ingat ya, perdata sekalipun dipersidangkan itu adalah kategori dalam peringatan ataupun hanya somasi saja. Jadi perlu teman-teman perhatikan, galbay itu tidak semengerikan yang kalian pikirkan, asalkan kalian tahu tata caranya. Galbay itu bisa lanjut terus-terusan kalian hadapi asal kalian kuat mental dan kalian persiapkan diri kalian, dan jangan pernah berbalik arah kalau kalian sudah memutuskan untuk galbay. Gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya harapkan apapun keputusan yang kalian ambil saat ini adalah keputusan terbaik. Ingat ya, banyak teman-teman kita yang sudah menunjukkan bahwa dia berhasil keluar dari namanya pinjol, dia berhasil dengan segala terorannya, bahkan dia menganggap segala teror apapun itu yang datang adalah sebagai bunga-bunga dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi saya yakin itu pasti akan terjadi pada diri kalian. Ya teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru. Nah, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.